pagi anak-anak, gimana kabarnya? Pada kesempatan hari ini ada yang tahu kita akan membahas materi apa? Baik, kalau belum tahu, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan Ibu pimpin berdoa mulai. Doa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bu. Baiklah, hadir semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Atau hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang pertama yaitu pengertian dari hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan yang tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa ia berhak memiliki segala sesuatu, itu hanyalah dirinya sendiri. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk atau ciri-ciri sifat hasad. Secara garis besar, perilaku hasad dapat diketahui dengan beberapa bentuk atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu adanya kebencian atau permusuhan. Yang kedua yaitu adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Yang keempat, hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hasad dan dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, yaitu tidak bersyukur, adanya perasaan yang tidak senang kepada orang lain, dan yang terakhir adanya perasaan tinggi hati atau sombong, tidak senang jika ada orang yang melebihi lebih baik darinya. Dampak hasad dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua. Yang pertama yaitu bagi diri sendiri. Ini menimbulkan perasaan yang tidak tenang. Yang kedua, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang musyrik. Yang ketiga, memiliki sifat musuh dan sedikit teman. Yang keempat, banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua yaitu dampak negatif hasad bagi orang lain. Yang pertama, akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Yang kedua, kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, muncul rasa dendam antar masyarakat. Yang keempat, timbul daya untuk buruk terhadap sesama manusia. Yang kelima, melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Selanjutnya, upaya untuk menghindari perilaku hasad. Yang pertama yaitu senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Yang keempat, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sifat hasad. Yang kelima, mengembangkan sifat qanaah, dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkannya untuk kebutuhannya. Yang kedua yaitu dendam. Untuk pengertian dendam yaitu kemampuan
Allah sangat membenci orang yang pendendam karena sikap pendendam sangatlah membahayakan atau merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku dendam. Ada 5 ciri-ciri perilaku dendam, yaitu memiliki sifat emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Yang kedua, susah diajak berbicara dengan baik. Yang ketiga, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Yang keempat, mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. Yang kelima, tidak mau menerima nasihat orang lain. Selanjutnya yaitu dampak negatif dendam. Dampak negatif dendam itu yang pertama dapat menimbulkan retanya hubungan persaudaraan. Yang kedua, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat diselesaikan dengan balasan kejahatan. Yang keempat, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang ghibah. Pasti di sini banyak tuh yang masih mengikuti sifat ghibah. Untuk pengertian ghibah artinya mengumpat atau mengunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain pada zaman modern ini. Dengan berbagai macam alat informasi yang semakin canggih, perbuatan ghibah pun dikemas sedemikian manisnya. Sebab-sebab timbulnya ghibah itu yang pertama, ingin menghilangkan perasaan marah. Yang kedua, kemegahan diri, seorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah. Yang ketiga yaitu menganggap orang lain lemah, rendah dan hina. Selanjutnya yaitu menghindari perilaku Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fitnah. Fitnah yang artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Selanjutnya yaitu dampak negatif fitnah. Ketika seseorang melakukan fitnah, maka akan banyak dampak yang ditimbulkan, baik itu untuk orang yang difitnah maupun untuk dirinya sendiri. Berikut ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku fitnah. Yang pertama yaitu mendapat ancaman Allah SWT agar siksa neraka yang sangat pedih. Yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, yaitu terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok dan mendukung maupun yang menantang. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang yang terakhir, namimah. Menurut bahasa berasal dari kata Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksud dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarkan agar terjadi permusuhan. Ada di dalam dalil yang berhubungan dengan sifat namimah. Namimah termasuk akhlak tercela yang dilarang agama sesuai dengan firman Allah yang artinya yaitu, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah.
sunnah. Quran surat Al-Qalam ayat 10-11. Upaya untuk menghindari perilaku namimah yaitu yang pertama, bagi orang yang mendengar atau menerima kabar jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Yang kedua, berusaha untuk menghentikan pemberitaannya. Yang ketiga, membenci perilaku namimah dan membencinya karena Allah SWT, bukan karena hawa nafsu. Yang keempat, apabila melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain itu akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja. Yang kelima yaitu jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Yang keenam yaitu apabila ada berita yang merugikan dari seseorang agar diselidiki terlebih dahulu kebenarannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau cukup, Ibu ingin ngasih hikmah dari materi yang Ibu kita sampaikan saat ini, yaitu kita jauhi akhlak tercela seperti hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Akhlak tercela tersebut tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mungkin cukup sampai materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.